semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project Super Silhouette S15 Liberty Walk. Dan setelah 2 episode dan ribuan komen kemarin, gue menyimpulkan kalau mobil ini kayak duren. Yang suka ya cinta banget, yang nggak suka ya benci banget. Gue sempat ada di tim yang benci pas pertama kali lihat foto-foto dari bodykit ini, tapi berubah total jadi tim yang cinta pas pertama kali lihat secara langsung bodykitnya di Tokyo Auto Salon awal 2023 ini. Karena desainnya yang beda banget sama mobil lain, sama desain bodykit Silvia lainnya, dan punya nilai sejarah juga karena terinspirasi dari mobil balap Nissan Silvia S110 yang dipakai oleh salah satu pembalap Formula One pertama Jepang, yaitu Kazuyoshi Hoshino. Untuk balapan Super Silhouette atau equalnya tuh sama FIA Group 5, jadi hampir nggak ada peraturannya, kita boleh modif mobilnya sedemikian rupa, yang penting mobilnya jadi mobil yang kencang banget. Maka dari itu desainnya itu bener-bener all out, dan karena tahun 80-an, sentuhan tangan manusianya itu banyak banget. Belum ada AI pada saat itu, jadinya desainnya itu bener-bener human banget menurut gua. Makanya ada tagline-nya yaitu handmade on earth by human. Dan maka dari itu Katasan mau ngelanjutin spirit dari Super Silhouette itu, akhirnya bikin varian Liberty Walk baru yaitu Super Silhouette, dan salah satunya ada di samping gua ini, Silvia S15 Liberty Walk Super Silhouette. Dan ini masih banyak lagi yang belum kita pasang, kayak sirip di kap mesin depannya sama wing belakangnya. Langsung aja kita pasang sekarang. Nah, ini satu part yang rada unik ya, sirip di antara fender sama kap mesin. Emang di mobil S110 Super Silhouette emang ada, bahkan siripnya itu sampai ke kaca. Unik banget deh, keren. Dan ini desainnya menurut gue humanis banget, karena ini pasti zaman belum ada komputer. Sekarang tinggal kita pasang wing aja, wing belakangnya cuma hilang nih, kita mesti cari dulu. Adanya wing spec R nih. Ada yang lihat wing gua nggak, guys? Situasi hari kedua pencarian wing belum ketemu juga sampai sekarang. Tapi kemarin kata satpam di rumah, temen gua nggak sengaja bawa masuk ke dalam mobil. Gua bingung, kenapa wing segede gaban nih? Liberty Walk udah gede banget wingnya, bisa kebawa. Sekarang kita langsung aja gerbek kantornya. Kayaknya kebawa ke kantornya dia. Mana itu wing? Enak juga nih donat nih. Oke banget. Astaga, ini dia wing gua, ya ampun. Wes, taruh. Mau kemana? Woi, gua lagi, Mbak. Akhirnya ketemu juga nih wing Liberty Walk gua. Sekarang kita pasangnya langsung. Ya, wingnya udah kepasang, dan desain wingnya ini bikin makin kelihatan kalau ini desain 80s ya. Gue suka banget sih sama wingnya. Walaupun sebenarnya kecil untuk ukuran bodi yang lebar banget, ini wingnya nggak selebar itu, tapi keren banget gitu. Dan dengan wing ini kepasang dan sirip depan kepasang, ini menandakan kalau semuanya body parts dari Liberty Walk udah kepasang semua, jadi udah siap untuk kita wrapping. Dan tim dari Goodfix udah sampai juga untuk nge-wrappingin semuanya. Kita lihat aja proses wrappingnya, dan kalau bisa gue bantuin juga. Langsung aja.
Untuk stiker putih sebagai dasaran kita pakai PET series SG002 dari Goodfix. Karakter dari PET series itu bikin tampilan ultra glossy, ngikutin tekstur bodi mobil, jadi kelihatan nyatu banget mirip dengan cat mobil gitu. Jadi ini nggak kelihatan kayak stiker, malah lebih kelihatan kayak cat. Dan pastinya dengan kerekatan yang baik, tapi nggak akan ngerusak cat dasar dari mobil yang kita akan wrapping ini. Jadi pastinya aman juga kalau kita mau lepas lagi stikernya, bagian dalam mobil, bagian bodi mobil aslinya itu nggak akan rusak. Bagian depan dari kap mesin, bumper depan sama fender sebelah kiri ini udah kepasang dan udah kelihatan banget nih kerennya kayak gimana. Akhirnya glossy. Jadi selama ini kan epoksinya itu lebih ke doff ya, tapi sekarang glossy, jadinya udah bisa ngelihat banget kerennya kayak gimana. Dan ini emang kita sengaja kendorin baut-bautnya supaya kita bisa pasang, teknisi stiker dari Goodfix bisa pasangin stikernya sampai ke dalam-dalam biar rapi banget nantinya. Tapi nanti kalau udah selesai semua bakal kita kencengin lagi. Dan untuk bagian side skirt nih, nah karena fender depan ini lumayan unik, kita harus lepas dulu side skirtnya supaya bisa stikerin bagian dalam sini. Kalau nggak susah banget stikerin dalamnya. Dan bagian side skirt yang bawah sini itu nggak pakai warna putih tapi pakai warna silver. Silvernya juga dari Goodfix. Kalau mobil benerannya S110 Silvia itu yang super silhouette, dia aluminium atau stainless gitu bagian sininya. Jadi warnanya kita cari yang mirip juga. Dan emang Liberty Walk yang S15 juga dia pakai warna kayak gini. Tapi bedanya kalau yang S110 itu knalpotnya dibuang ke sini nih. Nah, komen di bawah deh. Menurut kalian bagus nggak kalau knalpot dibuang ke sini? Gue sebenarnya pengen banget. Tapi sayang ngebolongin side skirt ini untuk lubang knalpot gitu. Tapi gue pengen banget, jadi gue masih bimbang sebenarnya untuk ngeluarin knalpot di sini. Ya, anyway kita lepas aja dulu nih keseluruhan side skirt dan inner fendernya biar bisa distikerin sama tim dari Goodfix. Oke, gue baru aja balik dari meeting dan mobil ini perubahannya udah banyak banget. Thank you banget Mas Ivan sama Mas Salman udah bantuin wrappingin ini. Dan mereka bener-bener wrapper yang top banget ya, ini rapi banget, cepet banget ngerjainnya juga. Dan kita rada lupa sebenarnya ya, untuk bagian atap itu sama pintu, kemarin epoksinya itu bukan warna putih. Jadinya kalau kita paksain, stikernya jadi nggak sama ya. Walaupun emang nggak terlalu jauh gitu ya, abu-abu ke putih, tapi jadi kelihatan beda warna karena stiker warna putih itu sedikit sensitif sama apa yang ada di baliknya. Jadinya kayaknya kita mau cover dulu ini bagian pintu dan atapnya ini jadi warna putih juga, kita epoksi ulang biar bener-bener nggak ada perbedaan warna antara semua panelnya gitu. Setelah beberapa hari, akhirnya bagian atap sama pintu bisa ke stiker juga. Dan sekarang udah nggak belang lagi nih. Antara panel sama pintu nih, panel belakang sama pintu dia udah nggak ada perbedaan warnanya. Karena epoksinya udah sama-sama warna putih di baliknya. Dan yang keren, bagian pilar depan, atap, pilar belakang, sampai ke bagian belakang pintu sini.
itu one piece, bener-bener nggak ada sambungan sama sekali. Jadi bener-bener Mas Ivan nih masanginnya bisa ditarik-tarik sampai semuanya tanpa sambungan. Emang pasti jadi ada sambungan di tengah-tengah sini, cuma aman ya kalau kita pakai Liberty Walk itu ketutupan. Jadi sambungannya ini di bawahnya Liberty Walk fender, jadinya aman, nggak kelihatan sama sekali. Dan untuk bagian belakang sini emang kita nggak pasangin karena nggak kelihatan juga akan ketutupan sama Liberty Walk. Dan gara-gara kesalahan rencana gue ini, itu kita makan waktu berhari-hari yang bikin udah makin deket nih. IMX itu udah bukan hitungan minggu lagi, tapi hitungan hari. Jadi bener-bener rada menegangkan ya. Ini mobil bakal jadi apa enggak, tapi tenang. Kayaknya pasti jadi, bakal kita kejar banget sampai jadi banget. Dan sekarang tinggal pemasangan kaca film aja, penggantian kaca film. Karena gue pengen ganti kaca film yang lebih fresh lagi, yang lebih baru dari Vikul. Tinggal tunggu dari teknisinya pada datang untuk masangin kaca filmnya. Dan gue juga punya PR satu lagi, yaitu ngecat diffuser belakang. Tapi sebelumnya kita pasangin aja dulu bagian body-body yang bisa kita pasangin sekarang, biar waktunya bisa keburu selesai semua. Setelah teknisi dari Vikul datang, mereka langsung mulai ngelepas kaca film yang lama dan ngebersihin semua sisa-sisa lem yang ada. Habis itu, mereka langsung pasang Vikul VK70 dengan tingkat kegelapan 20% ini. Akhirnya selesai juga pemasangan kaca film ini. Vikul VK70 itu bener-bener kaca film favorit gua. Kenapa? Karena dia terang, warnanya rada hijau, jadi bagus banget. Dan kalau kita tutup nih, kita masih bisa lihat bagian interiornya. Jadi modifikasi di dalam interior itu tetap kelihatan, dan menurut gue itu penting banget. Tapi dengan terang kayak gini, kaca film ini tetap mantulin panas, jadi di dalam itu juga pastinya adem. Dan semua body part sekarang juga udah kepasang, kecuali bagian bumper. Kenapa? Karena bagian bumper ini, diffusernya lagi kita lepas, mau kita cat. Kita catnya pakai Diton keseluruhannya. Kita akan cat diffuser ini pakai warna hitam Dove. Karena gue ngelihat diffuser itu harus warna hitam, jadi kita bakal lakuin itu. Kalau putih tuh nggak kayak diffuser jadinya. Oke, langsung aja kita primer dulu, abis itu langsung kita cat warna hitam. Untuk ngecat diffusernya kita pakai Diton Premium. Ini adalah spray paint lokal tapi kualitas internasional dan ada 130 warna. Banyak banget 130 warna, tapi untuk diffuser kali ini gue pakai warna yang Black Dove aja. Karena emang Black Dove itu gue rasa warna yang paling cocok untuk di diffuser Liberty Walk ini. Tapi sebelumnya akan kita primer grey dulu keseluruhan diffusernya, habis itu kita amplas biar bener-bener surface-nya itu udah bagus, baru kita cat pakai Black Dove ini. Dan terakhir bakal kita clear coat juga. Sekarang langsung aja kita mulai ngecat pakai primer di keseluruhan body ini. Dan ini udah dibersihin sih, jadi bisa langsung. Keseluruhan surface-nya udah kita epoksi dan udah kita amplas halus juga nih. Saatnya kita warnain hitam sekarang. Dan ini yang paling menegangkan. Gue takut masih ada yang kita belum amplas. Tapi harusnya sih udah semua ya. Bismillah aja deh, kita kerjain. Kita baru aja selesai ngecat keseluruhan surface dari diffuser ini, dan yang gue suka dari Diton itu bagian
sprayernya ini, bagian atasnya ini, itu dia bagus banget teknologinya, dia nyebar ke atas ke bawah gitu. Kayak kalau kita lagi pakai spray gun gitu. Jadi enak pas kita lagi ngecat tuh surface dari bagian yang gede-gede ini bisa rata gitu. Dan lebih cepat jadinya untuk nyebarin semua catnya ke semua permukaannya. Dan hasilnya ini udah oke banget menurut gue, udah bagus banget ya. Ini bisa kita dapetin hasil kayak gini karena kita itu sabar banget. Benar-benar dari coat pertama ke coat kedua tuh kita tunggu sampai kering sekitar 10-15 menit. Terus selanjutnya juga gitu, selanjutnya gitu lagi. Jadinya kita bisa dapetin yang sangat rapih kayak gini. Walaupun ada di beberapa titik kayak di sini nih. Ini salah gue sih tadi ketebelan. Jadinya kelihatan ada sedikit tekstur ya, karena kita kalau ini bisa diamplas sebenarnya, cuma karena ini posisinya di bawah, nanti nggak kelihatan juga sih, jadi nggak apa-apa, sikat aja. Di bagian yang atas ini nih, itu udah halus semuanya dan hampir nggak ada cacatnya, atau bisa dibilang perfect nih. Sekarang langsung aja kita clear coat, pakai clear coat dari Diton Premium juga. Mobil udah ke stiker semua dan bagian diffuser ini udah berhasil kita cat pakai Diton dan udah kepasang. Ini tampilan yang akhirnya sesuai sama apa yang kita inginkan ya di warna dasar mobil ini, walaupun belum delivery, nantinya akan kita livery. Dan ini hasil cat diffuser pakai Diton ini bener-bener puas banget gue sama hasilnya, karena terlihat kayak kita kalau ngecat profesional gitu, bener-bener rapi. Jadi bener-bener harus sabar banget untuk ngecat, apalagi panel sebesar ini dan banyak surface yang rata, itu bikin kita kalau ada cacat dikit kelihatan, tapi ini hasilnya almost perfect. Dan kenapa gue pakai Diton? Karena selain ini akan tahan lama, dia tahan panas juga. Jadi knalpot yang ada di bawah tuh itu kan akan nyemburin hawa yang lumayan panas ke bagian diffuser ini. Jadinya nantinya diffuser ini nggak akan gampang rusak. Di episode selanjutnya kita akan pasangin antara dua velg ini, TE37 atau NK Spider. Jujur gue masih bingung banget milih velg yang mana, karena gue rasa dua-duanya cocok. Jadi kalian bisa bantuin komen di bawah, velg mana yang paling pas menurut kalian untuk dipasang di Silvia Liberty Walk ini. Dan gue mau ngasih tahu ke kalian semua kalau jaket Garasi Drift X Motul baru aja rilis dan ada diskon spesial sampai nanti acara IMX 2023 selesai. Jadi kalian bisa beli online sekarang atau kalian bisa datang ke acara IMX untuk beli jaket ini di sana, dan sekaligus ngeliat mobil ini akan di-reveal oleh Kato-san himself. Jadi kita bakal narik tirai dengan livery terbarunya dari mobil ini bareng Kato-san. Dan di sana nggak cuma Kato-san doang yang hadir dari Jepang, ada The Drift King Keiichi Tsuchiya juga bakal hadir di IMX 2023, dan kalian bisa beli pas untuk bisa dinner bareng Keiichi Tsuchiya di sana. Dan gua akan ada di sana juga bareng Jiko, dinner bareng The Drift King. Itu bener-bener dream come true banget buat gua. Dan gua rasa cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.